Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firsan Wijaya dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan yang ke-8 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Ardidayandi, SHMH. Sifat melawan hukum, yaitu merupakan unsur objektif dari tindak pidana, karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari dua sifat, yaitu yang pertama, sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, yaitu sifat melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya yaitu sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, yaitu menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.